Jadi amanah itu makna harfiahnya itu adalah ketenangan jiwa. Artinya orang yang menunaikan amanah itu pasti jiwanya tenang, pasti hidupnya tidak resah, itu tenang, ya. Dan juga terbebas dari segala rasa takut. Jadi orang yang amanah itu tidak ujian, omongan dikejar-kejar KPK kan, jadi tidak takut. Kalau tidak amanah itu pasti hidupnya resah, dia tidak mendapatkan ketenangan jiwanya, tidak memperoleh ketenangan. Itu beda dengan kemudian jika kita tunaikan amanah itu dengan baik, maka yang hadir kepada kita itu adalah ketenangan jiwa dan hilangnya rasa takut. Ketenangan jiwa dan rasa takut bagi siapa? Bagi orang yang mendapatkan amanah lalu ia menunaikannya, bagi orang di lingkungan sekitarnya, termasuk keluarga. Kalau suami menjalankan amanah dengan baik, keluarganya tenang, ya kan? Kalau suami itu menjaga amanah dengan baik, anak-anaknya tenang, dan bahkan tidak sekedar anak, keluarga, bahkan lingkungan sekitarnya menjadi nyaman, tenang. Nah itu berarti pada aspek internalnya. Bagaimana dengan amanah yang bermakna ketenangan jiwa dan terbebasnya dari rasa takut adalah bagi orang yang dipimpin itu juga tenang. Mana amanah itu luar biasa. Orang yang dipimpin itu juga tenang, rasa takutnya tidak ada. Jadi kalau ada pemimpin lalu kemudian rakyatnya pergi, itu pasti ada yang salah dalam menjalankan amanah. Tapi kalau rakyatnya, anggota itu tenang, bahagia Pak, itu aman. Sekarang kita lihat, ya. Ini dari sisi pemaknaan atau harfiahnya, ya. Nah kemudian bagaimana menurut KBBI? KBBI apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita tidak kuliah, kuliah sudah masa lalu. Jadi KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Juga mendefinisikan amanah itu perintah. Amanah itu perintah. Kalau ada orang memerintahkan itu berarti sedang memberikan amanah, ya, yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Yang kedua juga bisa berarti kepercayaan. Dipercaya Pak. Jadi kalau orang diberikan amanah itu artinya dipercaya. Kalau orang dipercaya itu enak Pak. Ya, misal Bapak Ibu setiap hari dapat telepon mau dipinjami uang, itu kan bisa jadi amanah. Ada nggak yang sering mendapatkan telepon dari orang Pak, telepon putus dan nyata? Ada Pak yang dapat telepon begitu? Oh, tiap hari Pak. Itu tandanya bahwa itu amanah. Karena bisa jadi punya rumah melalui KPR, tapi rutin bayar amanah. Mana ditelepon mohon utang, dipaksa kadang-kadang mau utang. Jika utang juga Pak, aku suka utang. Pak ini memang bisa dimanfaatkan dulu. Jadi bunganya cuma kecil, itu karena bisa jadi panjenengannya adalah bisa jadi, ya kan? Atau karena dia nganggur itu Pak sering kirim orang yang pengusaha itu kan kalau dia nganggur itu nggak bisa, mesti di pano atau di perusahaan. Nah jadi ada kepercayaan. Nanti kita akan melihat apa dampaknya ketika amal itu tidak dijalankan. Ini berikutnya adalah tugas Pak. Jadi amanah itu juga ada tugas yang harus dilaksanakan. Nah, bagaimana konteks Islam itu memahami amanah? Segala sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang dan harus dijaga itu amanah. Ya. Oke. Para tokoh pun berbicara tentang amanah. Menurut Imam Ali,
Beliau menyampaikan amanah adalah perilaku terbaik dan pelaksanaan amanah adalah sumber ketenangan. Jadi orang ketika menjalankan amanah itu tenang. Di tempat pekerjaan kita aman, tenang. Tenang saja. Bahkan mau berakhir saja tenang. Tapi kalau tidak amanah, terus sekarang di Indonesia ini Pak, siapa orang yang paling resah hidupnya? Kira-kira saya, yang paling resah hidupnya kira-kira sudah mau berakhir jabatannya Presiden. Karena orang nyambung terus ya, apa data pikir dulu? Betul siapa? Jadi orang itu Bapak sekalian semakin tinggi jabatannya, kalau jatuh Pak semakin sakit. Kan beda naik tangga pertama, naik kan lalu jatuh, plek, biasa, tidak sakit kan? Naik tangga kedua, ya kan kalau jatuh masih biasa. Tapi kalau kurang tinggi Pak, kalau jatuh sakit. Makanya pertanyaannya Pak, maksudnya kalau diberi jabatan itu enaknya kalau boleh ditarahi, dengan itu enak yang paling tinggi, pilih yang paling tinggi atau yang rendah biasa. Yang itu tadi ditanyakan kan, kalau tinggi semakin tinggi jatuhnya sakit. Kalau rendah kalau jatuh nggak sakit. Ayo beli. Persoalannya tidak ada yang membeli. Nah, kalau memang tidak berani jatuh sakit, ya rendah. Tapi nanti dalam kerendahan itu ya jadi biasa-biasa saja.